Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih di bab berkunjung dan cinta kepada orang baik, bagian yang ke-9. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Orang yang berteman dengan orang baik dan orang yang berteman dengan orang yang tidak baik itu seperti orang yang membawa minyak misik atau parfum dan seperti orang yang berkumpul dengan tukang pandai. Jadi kalau kumpul dengan orang yang membawa parfum, maka akan bau parfum. Kumpul dengan orang yang pekerjaannya mengeluarkan asap, ya bau asap. Kumpul dengan orang baik, insya Allah akan ikutan menjadi baik. Kumpul dengan orang yang tidak baik, akan ikut-ikutan jadi tidak baik. Terutama remaja, anak sekolah, SMP, SMA itu. Kalau perkumpulannya teman-temannya baik, maka akan menjadi baik. Tapi kalau tidak baik, maka akan menjadi anak yang tidak baik. Kumpul juga dengan orang yang suka judi, akan ikut-ikutan main judi. Apalagi sekarang sudah marak sekali judi online, tidak usah kemana-mana. Cukup di rumahnya sudah bisa main judi. Dengan akibat judi online ini, di zaman sekarang ada orang tua menjual anak, ada anak membunuh orang tua, ada. Wes macam-macam. Ada yang minta uang nggak dikasih, akhirnya rumahnya dibakar oleh anaknya. Ada yang minta hutangan ke temannya, ke saudaranya nggak dikasih, ya dibunuh. Macam-macam lah. Itu akibat dari pergaulan yang tidak baik. Bahkan di Lumajang ini saya punya teman ini suka bisnis jaringan internet wifi. Itu wifi-nya jaringannya itu sering jebol ya, rusak ya. Saya tanya kenapa kok rusak? Terlalu banyak yang make. Jadi barengan makainya itu. Dan yang make barengan itu makai judi online ini di Lumajang ini. Di Lumajang saya tidak cerita di tempat lain. Teman saya itu yang bisnis wifi itu begitu. Jadi jebol. Mesinnya jebol gara-gara terlalu banyak pemakaian bersamaan judi online. Akhirnya sering rusak. KO lah istilahnya juragan itu KO, bukan judi online-nya yang KO, tapi mengamankan jaringan wifi-nya itu KO, jebol. Akhirnya biar tidak jebol terus diblokir. Jadi ketika sudah ada indikasi tanda-tanda bahwa si pemakai wifi ini pelanggannya digunakan untuk wifi-nya digunakan untuk judi online, langsung diblokir. Di Lumajang itu banyak sekali. Makanya di TV itu sudah diberitakan banyak sekali gara-gara judi online, ya pejabat kena tangkap, ya orang tua menjual anaknya, anak membunuh orang tua, ya ini karena kumpulnya dengan orang yang tidak baik, akhirnya ikut tidak baik juga. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in. Jadi soal cinta mencintai ini juga disarankan oleh Nabi Muhammad dalam hubungan suami istri. Makanya kalau di sini Rasulullah bersabda,
perempuan itu dinikahi dengan 4 alasan. Jadi orang laki-laki itu mencari istri dengan 4 alasan. Pertama, limaliha, karena hartanya. Jadi perempuan itu dinikahi oleh orang laki-laki diantaranya adalah karena hartanya. Walaupun jelek, tidak apa-apa. Sing penting morotuone sugih, begitu. Yang kedua, wali hasabiha. Tidak, saya gak mandang harta, tapi yang dipandang adalah keturunannya, nasabnya, nasab baik atau nasab orang-orang darah biru, mungkin nasab bangsawan, nasab golongan kiai, atau nasab yang baik, anaknya tokoh dan lain sebagainya. Yang ketiga, wali jamaliha. Orang itu menikah kadang karena cantiknya, sugih ndak. Orang penting ndak, tapi ayu ada banyak. Biasanya ini juga yang menjadi incarannya kaum laki-laki. Sing penting ayu ya. Sing penting ayu, ndak ngurus masih yo orangnya itu keluarganya tidak baik, tidak kaya, yang penting dia cantik. Ini biasa ini kaum laki-laki ini. Yang keempat, walidiniha. Yang keempat, karena agamanya. Tidak mandang harta, tidak mandang keturunan, tidak mandang cantik. Sing penting dia agamanya baik. Nah, di sini yang menjadi pokok pembahasan. Jadi soal suami istri pun Nabi Muhammad menyarankan untuk mempunyai pasangan suami atau istri yang soleh atau solihah karena agamanya. Sebab kalau cuman harta, ini bahaya ini. Menikahi karena harta, iya kalau masih awal-awal bulan pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau sudah agak lama, biasanya kalau tidak soleha istrinya suka ngenyek suaminya. Sampean iku nang kene gak gawa opo-opo, cuman sampean iku pengen numpang mangan, numpang urip dan lain sebagainya. Sama juga ketika menikahi perempuan yang karena pangkatnya, derajatnya, nasabnya. Ya begitu, kalau tidak karena agamanya, bisa jadi nanti suaminya itu dihina. Karena cantiknya. Wah, ini lebih bahaya ini. Menikahi perempuan karena cantiknya. Sebab kalau orang cantik apalagi suka berdandan, sudah sangat berbahaya. Dan juga sangat boros ya. Boros. Cantik, boros. Wes, bingung wes suaminya itu. Dan kalau yang jelek, itu encan maduran serak ya. Di bene coba nih ke serak. Serak. Cobaan ya serak. Kemudian serak tak kuda orangnya. Tidak digoda oleh orang lain kalau istrinya jelek. Cuman kata yang ini yang nggak suka istrinya jelek, istri jelek itu tidak bisa dibawa bobo ya. Memalukan kalau dibawa bobo katanya begitu. Tapi ya begitu aman dari perselingkuhan. Kalau sudah istrinya jelek kan aman dari perselingkuhan. Tapi kalau masih cantik, wah itu masih rawan dengan perselingkuhan. Di sini fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi di sini oleh Nabi Muhammad disuruh untuk mengutamakan memilih istri itu karena agamanya. Karena dengan agamanya baik, insya Allah akan mempunyai anak-anak yang soleh solihah. Tapi kalau sudah istri kita ini sudah tidak soleh, tidak baik, maka bisa jadi anak-anak kita juga tidak baik. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi? Umpamanya bojone wis tidak sesuai dengan agama umpamanya. Gimana? Ya diopeni, dirawat, dinasihati agar supaya menjadi istri yang soleha. Yang terakhir. Ini kan 4. Menikahi perempuan itu karena hartanya.
karena nasabnya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Ada syarat yang keempat, apa? Si perempuan mau dinikahi, itu syarat terpenting itu. Walaupun cantik, walaupun pangkat, walaupun mempunyai harta banyak, walaupun agamanya bagus, kita cinta. Tapi perempuannya tidak mau, ya tidak jadi. Cuman kalau disuruh milih, utamakan yang lebih baik agamanya. Suatu ketika Sayyidina Ali ini diminta oleh istrinya untuk mencari delima. Jadi Siti Fatimah itu ingin delima, ingin makan delima. Sayyidina Ali waktu itu tidak punya uang sama sekali. Ini contoh istri, suami dan istri sama-sama soleh dan solihah. Sayyidina Ali diminta untuk membeli delima oleh istrinya, tapi Sayyidina Ali menantunya Nabi Muhammad ini tidak punya uang. Tidak punya uang. Akhirnya terpaksa bajunya itu dijual. Jadi jubahnya itu dijual satu. Punya dua, Sayyidina Ali, yang satunya dijual. Akhirnya tinggal satu bajunya. Dijual ke pasar, sampai di pasar laku bajunya. Kemudian karena bajunya ini jelek, jubahnya jelek, ya laku murah. Setelah dijual laku murah, dibuat membeli delima. Setelah dibuat beli delima, pulang senang Sayyidina Ali mau memberikan istrinya delima yang diminta sudah lama. Di pertengahan jalan, ini contoh suami istri yang baik. Makanya di sini diperintah untuk mencari suami atau istri yang baik. Sampai di tengah jalan, ada pengemis tanya kepada Sayyidina Ali, Pak, sholat di dalam aja Pak, sholat di dalam Pak, takut ada yang mau keluar masuk Pak. Bapak Ibu, sholat di dalam, takut ada yang mau keluar masuk, udah bisa keluar, udah bisa masuk. Bapak Ibu, sholat di dalam, kasihan ada yang mau keluar masuk, udah bisa keluar. Di dalam, tidak apa-apa Pak. Itu jalan, orang keluar masuk itu nanti repot. Sholat di dalam Pak, monggo, tidak apa-apa. Nah kemudian Sayyidina Ali ini ditanya oleh si pengemis. Sayyidina Ali, sampean bawa apa? Bawa makanan. Bawa apa itu? Delima. Saya minta tolong Sayyidina Ali, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Katanya si pengemis. Oh iya, terus kenapa? Tolong Sayyidina Ali, saya diberi delima itu. Namanya Sayyidina Ali, orang soleh ya. Ya dikasih, padahal di rumahnya sudah menunggu istrinya untuk makan delima. Setelah diberikan, ya tidak bawa apa-apa, wis pulang. Setelah sampai apa? Kalau orang yang tidak soleh solihah, ya ini ancaman ini. Suami disuruh beli delima, sampai di rumah tidak bawa delima. Kira-kira ini sudah pasti bertengkar ini. Sampai di rumah, Sayyidina Ali apakah takut untuk ketemu istrinya yang dijanjikan mau dikasih delima? Ya tidak takut, namanya orang-orang sama-sama soleh-solihahnya. Sampai di rumah, ketuk pintu, istrinya tanya, mana Mas delimanya yang dibeli? Tidak ada deh. Kenapa kok tidak ada? Dikasihkan pengemis yang sudah 3 hari tidak makan. Apakah Siti Fatimah ini marah? Enggak. Ya sudah Mas, berarti delima itu ada yang lebih membutuhkan. Nah disinilah agama itu berperan penting. Jadi umpama kekurangan suami, kekurangan istri tidak dipermasalahkan. Karena memang yang diutamakan menikah itu karena untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, bukan untuk bersenang-senang. Jadi di sini makanya perintahnya Nabi Muhammad agar supaya lebih mengutamakan yang lebih baik agamanya daripada yang lain. Insya Allah kalau lebih Bapak yang dipilih lebih diutamakan agamanya,
maka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mempunyai keturunan yang baik, soleh, solihah. Ini namanya kalau masih mau milih. Kalau sudah terjadi, sudah punya istri gak sesuai dengan di sini, ya diajak ke pengajian dan lain sebagainya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.